Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimurniati dari kelas 3 PAIA dengan NIM 224110402045. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sumber belajar KI berbasis multimedia. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Pertimbangan apa yang Anda lakukan dalam mengembangkan sumber belajar KI berbasis multimedia? Jadi pertimbangan yang akan saya gunakan dalam mengembangkan sumber belajar KI diantaranya: yang pertama, memilih sumber belajar yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional sebelumnya. Yang kedua, memilih sumber belajar yang harus sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan menarik perhatian dari siswa. Yang ketiga, sumber belajar itu mudah untuk diakses, tersedia, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Yang keempat, sumber belajar berbasis multimedia yang digunakan, apakah teknologinya tersedia dan mudah dalam menggunakannya. Pertimbangan yang kelima, sumber belajar yang dipilih harus dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Keenam, mempertimbangkan kualitas teknis dari sumber belajar berbasis multimedia yang akan digunakan. Yang ketujuh, dari sumber belajar multimedia yang sudah dipilih perlu mempertimbangkan keefektifan dalam penggunaannya. Yang kedelapan, jika memilih sumber belajar multimedia yang memerlukan biaya, maka mempertimbangkan sumber belajar yang pembiayaannya dapat dijangkau. Sumber referensi pengembangan multimedia pembelajaran pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 8 oleh Joko Kuswanto dan Yosita Waluspa. Pertanyaan nomor 2, jika saya sebagai guru KI, sumber belajar apa yang akan saya kembangkan untuk mata pelajaran? Yang pertama, mata pelajaran fikih. Dalam mata pelajaran fikih dengan tema sholat, sumber belajar berbasis multimedia yang akan saya gunakan adalah berupa slide, gambar, dan video animasi yang di dalamnya memuat gerakan-gerakan sholat. Setelah itu, siswa diminta untuk mempraktikkan gerakan-gerakan sholat yang sudah ditayangkan dalam video tersebut. Yang kedua, untuk mata pelajaran SHI dengan tema Perang Badar, di sini saya akan menayangkan sebuah video atau film yang menceritakan Perang Badar. Dengan film tersebut, siswa itu menjadi lebih mudah dalam memahami kronologi terjadinya peristiwa Perang Badar dan poin-poin penting dalam Perang Badar. Yang ketiga, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema Beriman kepada Malaikat-Malaikat Allah. Pertama, saya akan menjelaskan materi kepada siswa melalui buku pegangan dan referensi lain, kemudian menampilkan video berupa nama-nama malaikat Allah berserta tugasnya, agar siswa itu dapat dengan mudah menghafalnya. Setelah itu, siswa diminta menjawab pertanyaan melalui aplikasi AI Word Wall. Kemudian soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud Artificial Intelligence atau AI dan apa saja karakteristiknya, serta bagaimana pendapat Anda jika AI itu digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang dianggap serupa dengan kecerdasan manusia. Istilah Artificial Intelligence ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang serupa dengan proses intelektual yang menjadi karakteristik manusia. Karakteristik AI diantaranya: yang pertama itu bertindak manusiawi. Ketika komputer bertindak sempurna sebagai manusia dan sulit untuk membedakan antara keduanya melalui penggunaan teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, penalaran otomatis, pembelajaran otomatis, dan penalaran otomatis. Tekstur yang disebut game imitasi menentukan apakah mesin dapat menunjukkan kecerdasan manusia atau tidak tanpa kontak fisik. Yang kedua, berpikir secara manusiawi. Ketika komputer berpikir sebagai manusia dan melakukan tugas yang biasanya dilakukan dengan kecerdasan manusia seperti mengendarai mobil, metode untuk menentukan bagaimana manusia berpikir, pendekatan pemodelan kognitif digunakan berdasarkan 3 teknis introspeksi, tes psikologi, dan juga gambar otak. Yang ketiga, pemikiran rasional. Studi khas tentang bagaimana pemikiran manusia menggunakan beberapa standar membantu menciptakan pedoman untuk perilaku manusia. Seorang dianggap rasional atau masuk akal, dan komputer berpikir secara rasional sesuai dengan perilaku yang dicatat dan juga diselesaikan secara logis. Yang keempat, bertindak secara rasional tentang bagaimana manusia bertindak dalam ketidakpastian atau kompleksitas, tergantung sepenuhnya pada agent
rasional. Seperti pemikiran rasional, tindakan tergantung pada kondisi faktor lingkungan dan juga data yang ada untuk memaksimalkan nilai yang diharapkan dari kinerjanya. Selanjutnya, apa pendapat Anda jika AI digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran? Saya setuju jika AI itu digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran karena kemunculan perkembangan teknologi menjadi era revolusi industri mempengaruhi cara belajar siswa. Hal ini tentu juga harus diikuti dengan cara mengajar guru di kelas serta yang lebih global juga harus diikuti oleh perubahan kurikulum agar sesuai dengan zamannya. Karena kurikulum terbaik adalah kurikulum yang relevan dan cocok dengan siswa pada eranya. Sekarang kedatangan AI selain mempengaruhi banyak bidang kehidupan, tentunya juga mempengaruhi dunia pendidikan. Penggunaan AI dalam pengajaran dapat meningkatkan pengalaman belajar dengan berbagai cara, seperti latihan pembelajaran yang dipersonalisasi dan komunikasi instan berkat pemrosesan bahasa alin AI. AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan bermanfaat. Menggunakan alat bantu AI dapat memandu para pendidik untuk menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi di kelas serta meningkatkan tujuan pembelajaran. Selain itu, teknologi AI dapat membantu guru meningkatkan efektivitas pengajaran mereka dengan analisis data yang canggih. Guru dapat mengidentifikasi pola pembelajaran mengenai kebutuhan individu siswa dan menyesuaikan metode pengajaran mereka secara efisien. AI juga dapat memberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu guru meningkatkan strategi pengajaran mereka dan mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi AI, guru dapat menghadapi tantangan yang muncul di era digital dengan lebih baik. Pemanfaat AI membantu meningkatkan efisiensi, personalisasi pembelajaran, umpan balik yang efektif, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin didominasi oleh teknologi. AI dalam mengajar guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran siswa. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan penggunaan AI itu dapat memberikan umpan balik, membawa banyak manfaat dalam proses pembelajaran. AI itu memungkinkan guru untuk menggunakan sistem otomatis untuk menganalisis kinerja siswa secara real time dan memberikan umpan balik yang segera. Ini membantu siswa untuk memperbaiki kelemahan mereka dengan cepat, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memfasilitasi pembimbingan yang lebih efektif dari guru. Sumber referensi pro dan kontra AI dalam pendidikan dan dampaknya terhadap guru di tahun 2023 dari Dian, dan artikel pemanfaatan teknologi AI dalam menghadapi tantangan mengajar guru. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.